Selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Indonesia untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan pertama sekarang ini menentukan unsur-unsur teks berita. Apa sih unsur teks berita itu? Mari kita lihat. Ada beberapa poin yang akan dibahas dalam teks berita sekarang ini, yaitu mengenai teks berita dalam kelas 8. Ada beberapa poin. Yang pertama, pengertian teks berita. Apa sih itu teks berita, itu seperti apa dan bagaimana teks berita itu? Terus tujuan dari teks berita. Nah, tujuan dari teks berita itu seperti apa? Nanti kita akan sampaikan. Terus yang ketiga ada penyampaian media dalam teks berita. Nah, penyampaian media dalam teks berita itu seperti apa? Ada beberapa poin, misalkan media cetak atau media online. Terus yang keempat, ciri-ciri teks berita. Nah, apa sih ciri-cirinya dan seperti apa ciri-ciri teks berita itu? Yang kelima, ada unsur-unsur teks berita. Nah, itu poin-poin yang akan disampaikan dalam pembelajaran saat ini. Kita lanjut. Nah, yang pertama itu ada pengertian teks berita. Kita baca dulu. Teks berita merupakan teks yang memaparkan atau menyampaikan informasi yang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat aktual dan terkini. Maksud itu seperti apa teks berita? Ada yang pertanyaan, aktual itu apa sih? Kita akan jelaskan aktual itu apa. Sebuah peristiwa yang benar-benar dialami dan menjadi pembicaraan banyak orang. Peristiwa seperti apa kita lihat dalam lingkungan sekitar atau yang sedang terjadi saat ini. Kita ambil contoh dari di daerah Karawang sendiri. Kemarin sempat ada berita, yaitu tawuran pelajar sudah direncanakan, satu tangan pelajar putus. Sangat mengkhawatirkan dalam dunia pendidikan. Itu berita perlu disampaikan kepada semua masyarakat, baik kepada orang tua ataupun pada siswa. Kenapa? Itu sebagai pembelajaran. Karena tawuran dapat menyebabkan bagian tubuh itu menjadi cacat. Nah, kita lanjut. Apa sih tujuan teks berita? Tujuan teks berita yaitu sebagai penyampai pesan komunikatif yang berarti untuk memberikan informasi kepada penonton dan pendengar mengenai suatu kejadian diberikan ke khalayak umum. Nah, tadi tujuan informasi atau tujuan teks berita tadi yaitu untuk disampaikan kepada masyarakat luas yang bukan hanya di daerah Karawang sendiri, bahkan bisa menjadi dari Sabang sampai Merauke untuk mengetahui berita itu. Karena berita yang disampaikannya itu harus bersifat umum atau sangat penting bagi masyarakat. Media dalam teks berita. Ada dua poinnya penyampaian media dalam teks berita. Yang pertama yaitu dalam media cetak. Yang kedua dalam media elektronik. Apa sih media cetak itu? Dan apa sih media elektronik itu? Oke, yang pertama, media cetak. Media cetak merupakan sebuah media yang menyampaikan informasi secara tertulis. Jadi dalam media cetak itu, informasi yang disampaikannya secara tertulis. Contoh-contohnya itu seperti apa? Yang pertama, ada koran. Yang kedua ada buku, yang ketiga ada tabloid, dan yang keempat ada majalah. Yang sering kita temui media cetak atau teks berita dalam media cetak yaitu koran. Kalian pasti sering lihat
koran yang ada di rumah kalian atau di tangga kalian. Nah, itu merupakan media cetak dalam penyampaian teks berita. Terus ada pun media elektroniknya. Elektronik itu seperti apa? Media elektronik merupakan sebuah media menyampaikan informasi secara audio dan visual. Audio dan visual. Contohnya itu seperti apa? Nah, yang pertama ada televisi, terus radio, dan media online lainnya seperti artikel atau dan lain-lain. Secara audio dan visual berarti bisa dipilih secara salah satu, melalui audio atau melalui visual. Kalau mau melalui audio itu bisa dilihat dari radio, salah satu contoh medianya. Kalau televisi itu seperti apa? Televisi itu audio dan visual. Nah, nanti ada pun bisa ditampilkan gambar-gambar atau contoh-contoh media dalam teks berita. Kita lanjut. Ada pun ciri-ciri teks berita. Ciri-cirinya itu seperti apa? Dalam teks berita sendiri yaitu ada ciri-ciri. Yang pertama ada aktual, faktual, unik, dan menarik. Itu merupakan ciri-ciri dalam teks berita. Apa sih aktual itu? Apa faktual itu? Apa unik dan menariknya dalam teks berita? Yang pertama kita akan bahas aktual terlebih dahulu. Aktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi dan sedang pembicaraan banyak orang. Berarti secara tidak langsung berita tersebut yaitu sedang terjadi dan pembicaraan banyak orang. Jadi orang-orang mengetahui berita-berita tersebut yang sudah beredar di dalam masyarakat. Itu bersifat aktual. Kalau faktual itu adalah suatu kejadian yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi. Berarti sebuah teks berita yaitu harus mempunyai bersifat nyata atau benar-benar terjadi. Adapun jika ada teks berita kejadiannya tidak nyata, berarti itu tidak disebut teks berita. Karena dalam teks berita itu harus benar-benar terjadi, harus bersifat faktual. Unik dan menarik adalah penyampaian kata-kata dikemas secara unik dan menyampaikan media gambar sebagai ilustrasi supaya menarik perhatian pembaca atau pendengar. Nah, biasanya kalau pembaca dan pendengar itu sebagai rangsangannya harus ada gambar biar pembaca dan pendengar tidak bosan. Harus diberikan ilustrasi. Itu sebagai unik dan menarik dalam teks berita. Unsur teks berita. Nah, dalam teks berita sendiri itu mempunyai beberapa unsur yang disebut 5W 1H. Yang pertama, what, when, where, why, how. What, apa yang terjadi dalam berita tersebut. When, kapan terjadinya berita tersebut. Where, di mana terjadinya berita tersebut. Why, mengapa terjadinya berita tersebut. Who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. How, bagaimana terjadinya peristiwa itu. Nah, itu merupakan unsur-unsur dalam teks berita atau yang dikenal dengan 5W 1H. Yaitu ada beberapa unsur harus dipenuhi dalam membuat teks berita agar menjadi teks berita yang utuh, lengkap, jelas, dan terpercaya. Sekian pembelajaran untuk pertemuan sekarang. Nanti kita lanjut pembelajaran besok untuk lebih dalam lagi membahas mengenai teks berita. Cara materi mengenai teks berita. Berarti dalam teks berita itu ada beberapa poin yang harus dibahas kan. Ada pengertian teks berita, tujuan teks berita, pencapaian media dalam teks berita, ciri-ciri teks berita, dan unsur-unsur teks berita. Nah, itu poin-poin yang telah dibahas dalam teks berita. Nah, jika ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, silakan untuk memberikan komentar di bawah. Nanti kalian silakan lihat dan simak baik-baik materi yang telah disampaikannya.
Sekian pertemuan pertama ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.